Ya, what's up? Kembali lagi di Kode Serabutan dan saat ini kita akan bahas tentang AR glasses ya. Yang mana kali ini aku mau fokus ke X-Real Air 2 Ultra gitu karena cukup menarik perhatian saya. Kacamata ini tuh udah bisa hand tracking, udah bisa augmented reality ya. Kemudian serta gimmick-gimmick yang lainnya. Itu cukup keren menurutku karena hand tracking kok bisa dilakukan hanya dengan kacamata doang gitu. Itu yang menurutku cukup bagus banget gitu. Apalagi rilisnya Maret ya, kalau nggak salah Maret 2024 tuh. Dan menurutku itu agak too good to be true ya, karena harusnya tahun ini belum ada sih teknologi yang beneran selancar itu gitu. Untungnya aku orangnya cukup skeptis, jadi kalau ada teknologi yang kayak gitu mencoba tak beda aja gitu. Oke, disclaimer dulu, saya belum pernah pakai device ini, belum pernah punya, belum pernah pegang, nyoba ataupun semacamnya. Jadi full informasi ini dari internet. Untuk awalan mari kita bahas tentang resolusinya. Resolusinya ini pakai 1920 kali 1080 pixel, yang mana rasionya itu 16:9. Nah ini 16:9. Kenapa? Aku agak mempertanyakan hal itu ya. Kenapa kok AR glasses itu rata-rata memakai rasio 16:9? Aku nggak tahu. Padahal kalau di VR atau di MR gitu ya, kayak HoloLens atau Magic Leap, itu mereka menggunakan rata-rata rasionya itu agak square gitu, lebih ke arah square, bukan yang wide gitu, yang full HD. Karena itu aku cari-cari informasi AR glasses, ternyata semuanya melakukan hal yang sama gitu, nggak cuman X-Real doang. TCL, Lenovo, atau mungkin merek-merek AR glasses yang lainnya itu rata-rata menggunakan resolusi yang sama gitu. Mungkin yang di cover itu emang yang atasnya doang ya, yang bawahnya itu biar orang bisa lihat dengan langsung gitu, nggak pakai AR glassesnya. Mungkin seperti itu, cuman aku nggak bisa menyimpulkan alasannya kenapa gitu. Karena dengan rasio yang seperti itu, aku pun mempertanyakan gimana field of view-nya gitu. Field of view manusia normal itu untuk horizontalnya itu sekitar 135 derajat dan untuk vertikalnya 180 derajat. Nah itu udah cukup lebar banget gitu. Tapi kalau dibanding dengan AR glasses yang rata-rata rasionya 16:9 dan cuman 1080 pixel, itu rata-rata punya field of view 50 derajat. Itu aku nggak tahu 50 derajat horizontal atau vertikal karena di websitenya nggak disebutin. Jadi katakanlah sama gitu ya. Seharusnya sih horizontal ya lebih gede karena rasionya tadi 16:9. Cuman kalau katakanlah sama gitu, 50 sama 50, vertikal sama horizontal, itu tetap field of view yang menurutku kecil banget karena kurang dari setengah field of view manusia normal gitu. Beda halnya kayak VR gitu. VR itu punya field of view yang cukup gede di 110 derajat untuk horizontalnya, kemudian vertikalnya 96 derajat. Itu udah lumayan lah ya daripada yang tadi 50 derajat gitu. Kenapa kok aku bisa menilai 50 derajat itu kecil? Karena dulu aku pernah pakai ya, namanya itu Magic Leap, yang itu versi yang pertama gitu. Dan Magic Leap itu punya resolusinya nggak segede 1080 ya, cuman lebih kecil dikit, punya sekitar 40 sampai 50 derajat field of view. Dan itu nggak enak banget. Aku udah ngerasain dan nggak suka aja aku. Karena tampilan AR-nya bakalan kepotong gitu. Nggak bisa kelihat sebelah kanan, sebelah kiri, nggak bisa. Cuman ya 50 derajat di depan mata gitu. Kurang menurutku. Meskipun kalau kalian play video YouTube yang gede sekalipun ya, di depan layar itu kayak gede banget gitu. Tapi kalau dilihat ya cuma 50 derajat doang gitu. Kalian harus tengok kanan kiri untuk melihat keseluruhan. Ya itu hal yang aku alami sih di Magic Leap yang pertama. Kurang lebih nanti kalau kalian beli model AR glasses yang kayak gitu ya pasti bakalan ngalami hal-hal yang seperti itu gitu. Field of view-nya kurang. Oke, mari kita bahas tentang kebutuhan. Aku yakin kalau kalian punya device ini itu pasti pakainya buat di awal-awal doang, mungkin buat imersifnya gitu di awal atau buat instastory, buat gaya-gayaan, bisa jadi. Cuman untuk daily life-nya, penggunaan kacamata AR glasses itu menurutku masih kurang banget ya. Nggak ada penggunaan yang mengharuskan kita menggunakan AR glasses, nggak ada. Contohnya apa? Mungkin tiduran gitu, tiduran sambil nonton. Kan nggak bisa ya kita tiduran sambil layarnya di atas gitu, kan agak susah. Tapi kalau AR glasses mungkin bisa. Tapi itu pun ya terpatahkan dengan kalau kalian tidur nggak enak pakai kacamata itu. Pasti nggak enak. Saya yang pakai kacamata aja nggak enak rasanya kalau tidur. Ya pasti dicopot gitu biar lebih nyaman. Mending kalian beli mini proyektor aja yang langsung diarahin ke langit-langit gitu. Itu pun harganya lebih murah, 2 jutaan udah dapet. AR glasses
5 juta ke atas, mahal banget gitu. Kalau mungkin untuk kebutuhan yang lainnya, aku pikir ada sih kayak travel gitu. Contohnya misal kita berpergian gitu menggunakan kereta atau pesawat gitu ya. Waktu perjalanan, waktu nunggu itu kan bosen ya. Kalau misal gunain HP doang buat nonton film itu juga kurang menurutku ya. Karena harus megangin pakai tangan. Tapi kalau pakai kacamata ya bisa lebih oke sih menurutku. Mungkin kebutuhan itu yang nggak bisa digantikan sama device-device yang lainnya. Cuman poinnya kalian harus suka berpergian gitu. Bakalan lebih, value-nya bakalan lebih tinggi gitu. Untuk berat sih, kalau rata-rata AR glasses itu cuman 70 gram gitu. 70 gram, pokoknya nggak sampai 100 gram lah. Dan itu menurutku enteng banget. Itu udah bagus banget sih. Daripada kalau kalian pakai VR, yang VR itu rata-rata 500 gram gitu. Atau 600 gram untuk Apple Vision Pro, agak berat itu udah kerasa berat banget. Dan menurutku kalau misal kalian mau travel ya sambil lihat film gitu, iya AR glasses ini kayaknya solusi yang cukup boleh diperhitungkan. Oke, mari kita lanjut mengenai fitur yang menurut saya agak shock gitu, yaitu hand tracking pakai AR glasses. Itu menurutku untuk sekarang nggak bisa sih. Perlu power dan perlu kamera yang lebih hebat lagi gitu. Jadi nggak bisa kalau dibandingkan dengan AR glasses yang biasanya tuh connect pakai kabel terus ditancepin ke smartphone atau laptop gitu. Itu powernya pasti kurang banget. Dan untuk kameranya juga, kameranya itu cuman 2 yang di X-Real ini ya. X-Real 2 Ultra ini itu cuman 2 kamera di kanan dan kiri. Itu pun untuk tracking environment dan juga tracking hand. Dan itu menurutku terlalu gak masuk akal aja. Kurang kayaknya gitu. Kalau untuk tracking environment doang sih oke ya, karena environment itu nggak terlalu banyak gerak. Kalau hand tracking itu sangat banyak gerak gitu. Depth sensornya nggak bakal mumpuni untuk baca geraknya si tangan ini gitu. Kalau lihat teknologi hand tracking yang paling bagus sih ya, kayaknya semuanya masih ada problem. Sekalipun itu VR device ya, dari Quest 1, 2, sampai 3 sekarang, itu masih tetap ada gap kayak trackingnya itu jitter. Memang yang Quest ketiga itu agak lebih baik ya. Kalau misal aku steady hand gitu, tetap bakalan kelihatan jitter kok. Bahkan untuk Apple Vision Pro, itu masih tetap mengalami itu. Padahal sensornya udah banyak banget gitu. Dan hand tracking masih tetap belum 100% optimal. Dan benarnya di X-Real 2 Ultra itu juga seperti itu gitu. Nggak cuman satu orang yang bilang itu jitter. Finger. It's not ultra. Oh, it's not It's ultra. all in-house. Oh, okay, sorry. Yeah. Okay, not Ultra Leap, but the finger model, it looks exactly like their demo. Itu sama halnya kayak aplikasi yang udah pernah saya bikin, itu pakai framework Motion dan itu running di aplikasi HP saya gitu. Dan itu sangat jitter. Ya karena handphone rata-rata punya depth sensor itu cuman sebagian kecil doang gitu yang di track. Meskipun handphone itu punya wide view, wide angle untuk kamera, depth sensor itu nggak sampai ngejangkau wide gitu. Yang ngejangkaunya itu cuman yang ada di depannya doang gitu. Makanya setiap AR aplikasi itu harus digerak-gerakin HP-nya buat mempertajam tracking environment-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan bakalan hand tracking lebih lancar bisa aja. Atau mungkin ada kamera yang lebih powerful gitu, yang bisa depth sensor lebih luas dan lebih akurat, bisa saja. Cuman itu ya masih butuh waktu yang lama gitu. Dan kendala yang lain itu masalah harga sih pasti ya. Karena harga dari X-Real ini cukup mahal menurut saya. Itu $700 dan kalau di rupiah ini tuh kalau nggak salah 11 jutaan. Dan itu cukup mahal cuman buat lihat video atau hal interaktif yang imersifnya menurutku kurang gitu. Beda kalau dibanding dengan Quest 3 yang bisa mixed reality, bisa main pakai VR, semua game VR itu dijalankan sama dia, bisa pakai PC VR juga. Harganya pun lebih murah daripada X-Real. Meskipun AR glasses yang lain ada juga yang lebih murah, tapi yang paling murah itu ya tetap mahal menurutku ya. Kita ambil contoh Legion Go Glasses itu 5 juta harganya. Kan menurut saya kalau tanya saya ya mending beli VR device aja, beli Pico atau beli Quest 2 gitu. Buat main VR bisa, buat PC VR bisa gitu. Stand alone kalian bawa kemana-mana bisa, multitasking, multi-screen juga bisa, meskipun nggak enteng ya. Itu pun X-Real atau AR glasses yang lain harus pakai kabel. Dan menurutku itu juga ribet sih, harus konekin dulu kabelnya, nanti nyelewer di sini gitu. Kalau kalian
gimana tangannya pasti nyerimpet ya, tapi itu ada plus minusnya tentu saja. Untuk plusnya tadi ya nggak bisa dibandingin karena dia lebih enteng, menurutku cocok buat traveling gitu kalau kalian suka travel. Dan itu aja sih, kalau misal kalian ada pendapat lain mungkin bisa komen di bawah. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you the next video, bye.